Rasa kekecewaan yang kita alami adalah sesuatu yang menyakitkan, apalagi pernah percaya sama satu sosok yang kita kira bisa nemenin kita dan bisa jadi support system kita. Tapi kenapa bisa begitu? Apakah karena kita yang salah atau dianya aja yang gak ngertiin perasaan kita? Yang pada akhirnya di suatu momen hubungan kita berakhir tanpa sepatah kata. Jadi, apakah lo pernah ngalamin situasi kayak gini? Ingat, lo gak sendiri cuy. Gue juga pernah ngalamin yang namanya kekecewaan karena udah menaruh perasaan ke seseorang yang akhirnya membuat kita susah move on. So, di video kali ini gue bakal kasih solusi buat lo atau kita semua yang susah move on dari mantan. Tonton sampai habis dan simak terus video dari Suara Kehidupan. Kita semua pernah ngerasain yang namanya kekecewaan yang membuat kita mungkin terpuruk dan susah bangkit lagi. Tapi, apakah lo mau ngerasain ini terus? Sedangkan lo nangis aja dia nggak peduli, dan mungkin dia udah punya partner yang mungkin lebih baik dari lo. Sulit move on dari mantan memang bisa menjadi suatu hal yang sulit dan menyakitkan. Tetapi itu nggak berarti bahwa lo nggak bisa melewati masa-masa sulit ini. Lo harus inget cuy, kalau kekecewaan itu sifatnya wajar dan ayo kita sama-sama ilangin rasa sedih itu perlahan-lahan. Dan untuk lo yang mungkin nggak suka sama pembahasan percintaan, lo boleh close video ini. Sekarang kita mulai dari pertanyaan yang mendasar. Kenapa kita sulit move on dari mantan? Ada beberapa alasan mengapa seseorang bisa sulit move on dari mantan. Di antaranya, kehilangan seseorang yang dicintai. Ketika kita putus dengan seseorang yang kita cintai, itu bisa menjadi hal yang sulit dan menyakitkan. Terkadang, kita merasa bahwa kehilangan seseorang yang kita cintai itu sangat sulit untuk diterima. Dan itu bisa mempengaruhi kemampuan kita untuk move on. Selanjutnya, ketergantungan emosional. Ketergantungan emosional pada mantan juga bisa menjadi alasan seseorang sulit move on. Ketergantungan ini bisa terbentuk karena waktu yang lama bersama, pengalaman-pengalaman yang dibagikan, atau perasaan kesepian yang dirasakan setelah putus. Selanjutnya, perasaan nggak berarti. Setelah putus, seseorang dapat merasa bahwa hidupnya nggak lagi memiliki arti dan tujuan. Perasaan seperti itu dapat membuat seseorang sulit move on, karena nggak memiliki motivasi untuk mencari kebahagiaan baru dan melanjutkan hidup. Selanjutnya, karena kenangan yang menyenangkan. Kenangan indah dengan mantan dapat menjadi alasan lain mengapa seseorang sulit move on. Seseorang dapat terus mengingat kenangan indah bersama mantan dan merasa sulit untuk menerima bahwa itu telah berakhir. Selanjutnya, nggak siap untuk menghadapi masa depan. Setelah putus, seseorang mungkin merasa nggak siap untuk menghadapi masa depan dan mencari kebahagiaan baru. Ini bisa menjadi alasan mengapa mereka terus berpegang pada masa lalu dan sulit move on. Namun penting untuk diingat bahwa meskipun sulit, tetapi bukan nggak mungkin untuk move on dari mantan. Proses ini membutuhkan waktu, kesabaran, dan dukungan dari orang-orang terdekat. Terus, pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa kita harus move on dari mantan? Ada beberapa alasan mengapa kita harus move on dari mantan. Di antaranya, menjaga kesehatan mental. Ketika kita terus berpegang pada masa lalu, itu bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Perasaan sedih, sakit hati, dan rasa kehilangan yang berkelanjutan dapat menyebabkan depresi, kecemasan, dan stres yang merugikan kesehatan mental kita. Oleh karena itu, move on dari mantan bisa membantu menjaga kesehatan mental kita dan membuat kita lebih bahagia. Selanjutnya, membuka peluang baru. Move on dari mantan dapat membuka peluang baru dalam hidup kita. Ini bisa berupa peluang untuk bertemu orang baru, mencoba hal-hal baru, atau membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri. Ketika kita fokus pada masa depan dan bukan fokus pada masa lalu, kita dapat membuka diri terhadap peluang-peluang baru yang menanti kita. Selanjutnya, membuat hubungan lebih sehat. Jika kita terus-menerus memikirkan mantan, itu bisa menghambat kemampuan kita untuk membangun hubungan yang sehat di masa depan. Ketika kita move on dari mantan, kita dapat fokus pada diri sendiri dan memperbaiki aspek-aspek dari diri kita yang mungkin perlu diperbaiki. Hal ini dapat membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik dan siap untuk membangun hubungan yang lebih sehat di masa depan. Selanjutnya, memberikan kedamaian batin. Move on dari mantan juga bisa memberikan kedamaian batin. Ketika kita mampu menerima kenyataan bahwa hubungan kita telah berakhir dan melepaskan perasaan negatif yang terkait dengan mantan, kita dapat merasakan kedamaian dan ketenangan dalam diri kita. Ini juga bisa membantu kita merasa lebih percaya diri dan menghargai diri sendiri.
Terus, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana solusinya untuk bisa move on dari mantan? Solusi yang pertama, berbicara dengan seseorang. Terkadang, yang lo butuhkan hanyalah seseorang untuk berbicara. Teman atau anggota keluarga yang bisa lo percayai bisa menjadi tempat curhat yang baik. Mereka bisa dengerin cerita lo dan ngasih saran yang berguna buat membantu melewati masa-masa sulit ini. Selanjutnya, fokus pada kegiatan positif. Mengalihkan perhatian lo dari mantan tentu saja bisa membantu. Coba fokus sama kegiatan yang lo nikmati dan yang positif. Lakuin hobi yang lo sukain, berolahraga atau baca buku. Ini bisa membantu mengalihkan perhatian lo dari perasaan sedih dan meredakan rasa stres. Selanjutnya, jangan terlalu keras sama diri lo sendiri. Sulit move on dari mantan bisa menjadi hal yang rumit. Tapi itu bukan salah lo kalau lo merasa kesulitan ngelakuinnya. Ingatlah bahwa perasaan ini nggak akan berlangsung selamanya dan lo akan melewatinya. Selanjutnya, jangan terjebak pada masa lalu. Ingatlah bahwa hidup terus bergerak maju. Terjebak pada masa lalu nggak akan membantu lo maju. Cobalah untuk fokus ke masa depan lo dengan membuat rencana dan tujuan baru. Selanjutnya, berikan waktu ke diri lo sendiri. Ingatlah bahwa proses move on itu membutuhkan waktu. Jangan terburu-buru atau memaksain diri lo untuk merasa lebih baik. Kasih diri lo waktu yang cukup buat ngerasain perasaan lo dan melalui proses itu. Atau mungkin lo bisa aja coba bikin planning di kertas. Misalnya, kalau lo udah sukses, lo mau gusur rumah mantan lo dan bikin sebuah perusahaan di lahan itu. Terus, lo nunjukin diri kalau lo itu nggak layak buat dikecewain. Intinya, semua proses ini nggak mudah. Tapi coba perlahan aja, ntar lama-lama juga sembuh. Kalau lo suka video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga follow sosial media lainnya dari Suara Kehidupan. Thanks.